Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Eh, Pada video kali ini saya akan mengupas tentang ini ya, nilai rapot minimal untuk bisa lolos SNMPTN khusus yang prodi-prodi Saintek di Universitas Negeri Surabaya atau Unesa tahun 2022. Kira-kira berapa sih rata-rata minimal rapot supaya kita punya peluang lolos di jalur SNMPTN Unesa tahun 2022. Baik, kita akan banyak mengupas tuntas di channel ini tentang bagaimana tips dan trik lolos SNMPTN, kemudian tips dan trik sukses UTBK, dan tentunya tips dan trik bagaimana bisa lolos SBMPTN, terutama untuk yang di depan mata kita ya tahun 2022. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, ini sebagai awalan untuk teman-teman bisa menyiapkan rapot bahwasanya nilai rapot yang dipakai untuk seleksi SNMPTN itu tidak semua mata pelajarannya, hanya mata pelajaran tertentu. Apa saja? Nah, ini kalau jurusan IPA dan IPS, maka nilai yang dijadikan patokan pertama adalah satu matematika. Yang nomor dua ada nilai bahasa Indonesia. Yang nomor tiga ada nilai bahasa Inggris. Dinilai pengetahuan saja ya, tanpa keterampilan. Yang KI 3. Kemudian untuk IPA itu ada kimia, sedangkan IPS itu plus sosiologi. Kemudian di IPA itu ditambah fisika, dan kalau IPS tambah ekonomi. Dan yang terakhir itu kalau IPA biologi, sedangkan IPS itu geografi. Jadi maksimal hanya 6 mata pelajaran yang dipakai acuan untuk penilaian SNMPTN. Tidak semua mata pelajaran. Jadi pastikan teman-teman di 6 mapel ini nilai teman-teman optimal dan nanti bisa dilihat ya, semester 1 sampai 5. Nah, kalau di jurusan bahasa dan anak-anak SMK, nomor 1 masih sama ya, matematika, nomor 2 bahasa Indonesia, nomor 3 bahasa Inggris. Nah, nomor 4 ini kalau bahasa ada sastra Indonesia, kalau anak SMK itu kompetensi keahlian. Kemudian nomor 5 dari jurusan bahasa ada antropologi, dan terakhir adalah bahasa asing, sedangkan SMK hanya 4 saja. Oke, kita akan buka satu-satu prodi hasil survei tahun kemarin ya, berapa nilai minimal rata-rata rapot yang bisa lolos di SNMPTN Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, pendidikan teknik informasi. Ini jurusan yang baru di Indonesia, tapi sangat banyak peminatnya. Minimal 86 ya, rata-rata untuk bisa daftar dan berpeluang lolos di UNESA. Yang kedua, pendidikan matematika minimal 85. Ini kelompok MIPA yang paling banyak peminatnya, paling favorit katanya anak-anak itu ya, pendidikan matematika. Kemudian ada kimia 85 juga. Matematika murni ya, bukan pendidikan, ada rata-rata minimal 84. Yang kelima ada prodi pendidikan kimia minimal 84 juga, kemudian biologi minimal 83. Pendidikan biologi juga sama, minimal 83, dan pendidikan fisika minimal 82. Dilanjut nomor 9 ada kelompok prodi yang di Fakultas Teknik, ya, ada teknik elektro minimal 81, fisika dari MIPA minimal 80, pendidikan sains ya, ini IPA minimal 80 juga, kemudian pendidikan teknik elektro minimal 79. Di nomor 13 ada pendidikan teknik mesin minimal 78. Kemudian ada teknik sipil ya, minimal juga 78. Nomor 15 pendidikan teknik bangunan minimal 77, dan ilmu keolahragaan ini masuk di kelompok saintek juga di UNESA minimal 76. Nah, ini adalah ke-16 prodi yang bisa dipilih oleh dari kelompok saintek dengan rata-rata minimal yang saya cantumkan itu. Berarti teman-teman harus menyiapkan kira-kira kalau saya ingin diterima atau lolos di UNESA jalur SNMPTN di prodi yang saya inginkan, lihatlah rata-rata minimal rapotnya. Saran saya, buatlah rata-ratanya itu selisih 2 digit di atas rata-rata minimal, supaya peluang diterimanya lebih tinggi. Jadi misalnya teman-teman milih teknik mesin, di sini kan minimal rata-rata 78. Paling tidak rapotnya teman-teman itu 2 digit di atasnya, berarti minimal rata-rata 80. Karena kita juga memperhitungkan calon pelamar dari ke sekolah lain itu paling tidak masih bisa bersaing lah kalau 2 digit lebih tinggi di atas nilai minimal. Untuk itu teman-teman nanti bisa mengukur kira-kira kalau saya ingin diterima di jalur SNMPTN, strategi saya dari nilai rapot saya harus melihat
berapa capaian rapot yang saya miliki dan berapa kebutuhan untuk bisa lolos di prodi yang saya pilih. Baik, sampai di sini dulu video yang bisa saya kupas. Di video berikutnya nanti akan saya kupas rata-rata nilai rapot untuk kelompok assessment. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya tentang tips dan trik lolos SNMPTN dan SNMPTN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.